Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Melisa dengan NIM 2130210066 bersama rekan saya Dila Triapriani dengan NIM 2130210065 yang akan membahas materi mengenai hakikat kesulitan belajar kognitif dan hakikat kesulitan belajar membaca atau disleksia serta penanganannya. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Hakikat kesulitan belajar kognitif. 1. Hakikat kognisi. Hakikat kognisi mencakup aspek-aspek struktur intelektual yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu. Dengan demikian, kognisi adalah fungsi mental yang meliputi persepsi, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Perwujudan fungsi kognitif dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menggunakan bahasa dan matematika. Piaget sebagai tokoh peneliti perkembangan kognitif sesungguhnya tidak mengemukakan pentahapan perkembangan kognitif berdasarkan umur. Pentahapan perkembangan kognitif yang didasarkan atas umur dilakukan oleh Ginsburg dan Over. Selanjutnya, adapun tahap-tahap perkembangan tersebut adalah 1. Tahap sensori motor pada umur 0-2 tahun. Pada masa sensori motor, umur 0-2 tahun, perilaku anak masih preverbal dan belum dapat menggunakan tanda atau simbol. 2. Tahap praoperasional pada umur 2-7 tahun. Pada masa submasa berpikir intuitif, 2-7 tahun, anak sudah dapat mengelompokkan benda-benda atas dasar sifat khusus mereka, tetapi masih terbatas pada satu dimensi saja. 3. Operasional pada umur 11 tahun ke atas. Pada masa konkret operasional, pada umur 7-11 tahun, anak telah dapat melakukan tugas-tugas konservasi karena telah mengembangkan 3 proses, yaitu negasi, resiprokasi, dan identitas. Menurut Gowan, perkembangan kognitif tidak hanya berhenti pada tahap formal sampai operasional, tetapi berlanjut hingga tahap kreativitas, psikedelia, dan iluminasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif sejak masa sensori motor hingga formal operasional terkait dengan berpikir konvergen, sedangkan ketiga tahapan selanjutnya terkait dengan berpikir divergen. 2. Karakteristik anak yang kesulitan belajar kognitif. Karakteristik umum. Yang pertama, gangguan perhatian. Yang kedua, gangguan ingatan. Yang ketiga, gangguan sensori motor. Yang keempat, gangguan berpikir. Dan yang kelima, hiperaktivitas. Sedangkan karakteristik khusus, yang pertama, kesulitan belajar membaca, yang kedua, kesulitan belajar menulis, dan yang ketiga, kesulitan belajar matematika. 3. Kaitan antara kesulitan belajar dengan gaya kognitif. Gaya kognitif berkaitan dengan cara seseorang menghadapi tugas kognitif, terutama dalam pemecahan masalah. Blackman dan Goldstein seperti dikutip oleh Hallahan, Kaufman, dan Lloyd mengemukakan bahwa gaya kognitif terkait dengan bagaimana seseorang berpikir. Pada kajian anak berkesulitan belajar, akan ada 2 dimensi yang mempengaruhi gaya kognitif seorang anak, yaitu A. Gaya kognitif ketidakterkaitan, keterikatan pada lingkungan kemampuan seseorang untuk membebaskan diri dari pengaruh lingkungan pada saat membuat keputusan tentang tugas-tugas perseptual. B. Gaya kognitif reflektivitas, impulsivitas, kemampuan yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan waktu yang diperlukan anak dalam menjawab persoalan dan jumlah kesalahan yang dibuat. 4. Strategi mengembangkan perkembangan kognitif. Ada 2 strategi yang digunakan untuk mengembangkan perkembangan kognitif. Kedua strategi tersebut bisa digunakan oleh anak yang tidak berkesulitan belajar. Strategi tersebut adalah pengulangan dan pengorganisasian. Seorang anak akan mudah terbantu dalam mengingat sekelompok kata jika kata-kata tersebut diulang-ulang. Dan memorinya akan lebih terbantu lagi jika anak mampu mengorganisasikan kata-kata tersebut menjadi beberapa kelompok. B. Hakikat kesulitan membaca atau disleksia serta penanganannya. 1. Pengertian disleksia. Disleksia berasal dari kata Yunani yaitu dis, yang berarti kesulitan, dan leksia yang berarti kata-kata. Dengan kata lain, disleksia berarti kesulitan mengolah kata-kata. Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Disleksia Indonesia dari Kristiantini Dewi menjelaskan disleksia merupakan kelainan
dengan dasar kelainan neurobiologis dan ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat atau akurat dalam pengerjaan dan dalam kemampuan menguasai simbol. Terdapat dua macam disleksia, yaitu developmental dyslexia dan acquired dyslexia. Developmental dyslexia merupakan bawaan sejak lahir dan karena faktor genetis atau keturunan. Penyandang disleksia akan membawa kelainan ini seumur hidupnya atau tidak dapat disembuhkan. Tidak hanya mengalami kesulitan membaca, mereka juga mengalami hambatan mengeja, menulis, dan beberapa aspek bahasa yang lain. Adapun acquired dyslexia didapat karena gangguan atau perubahan cara otak kiri membaca. Sejumlah ahli juga mendefinisikan disleksia sebagai suatu kondisi pemrosesan, input, atau informasi yang berbeda dari anak normal, yang sering kali ditandai dengan kesulitan dalam membaca yang tepat mempengaruhi area kognisi, seperti daya ingat, kecepatan pemrosesan input, kemampuan pengaturan waktu, aspek koordinasi, dan pengendalian gerak. Selanjutnya, disleksia adalah ketidakmampuan belajar yang terutama mengenai dasar berbahasa tertentu, yang mempengaruhi kemampuan mempelajari kata-kata dan membaca, meskipun anak memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Motivasi dan kesempatan pendidikan yang cukup, serta penglihatan dan pendengaran yang normal, disleksia cenderung diturunkan dan lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki. 2. Tanda-tanda disleksia. Berikut ini adalah salah satu tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru. Yang pertama, kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. Yang kedua, kesulitan membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. Yang ketiga, daya ingat jangka pendek yang buruk. Yang keempat, kesulitan memahami kalimat yang dibaca ataupun yang didengar. Dan yang kelima, tulisan tangan yang buruk. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 3 jenis-jenis disleksia. Sebagian ahli membagi disleksia sebagai disleksia visual, disleksia auditori, dan disleksia kombinasi atau visual auditori. Sebagian ahli lain membagi disleksia berdasarkan apa yang dipersepsi oleh mereka yang mengalaminya, yaitu persepsi pembalikan konsep atau suatu kata dipersepsi sebagai lawan katanya. Persepsi disorientasi vertikal atau horizontal, yaitu huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari barisan atas ke barisan bawah dan sebaliknya. Persepsi teks terlihat terbagi seperti di dalam cermin, dan persepsi di mana huruf atau kata-kata tertentu jadi seperti menghilang. Tidak semua anak disleksia menampilkan seluruh tanda atau ciri atau karakteristik seperti yang disebutkan di atas. Diagnosis tidak ada satu jenis tes pun yang khusus atau spesifik untuk menegakkan diagnosis disleksia. Diagnosis disleksia ditegakkan secara klinis berdasarkan cerita dari orang tua, observasi, dan tes-tes psikometrik yang dilakukan oleh dokter anak atau psikolog. Selain dokter anak dan psikolog, profesional lain seyogianya juga terlibat dalam observasi dan penilaian anak disleksia, yaitu dokter saraf anak, atau mendeteksi dan menyingkirkan adanya gangguan neurologis, audiologis, atau mendeteksi dan menyingkirkan adanya gangguan pendengaran, oftalmologis, atau mendeteksi dan menyingkirkan adanya gangguan penglihatan, dan tentunya guru sekolah. Keluhan utama pada anak disleksia di usia sekolah biasanya berhubungan dengan prestasi sekolah, dan biasanya orang tua tidak terima jika guru melaporkan bahwa penyebab kemunduran prestasinya adalah kesulitan membaca. Kesulitan yang dikeluhkan meliputi kesulitan dalam berbicara dan kesulitan dalam membaca. Siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, atau latar belakang sosioekonomi pendidikan bisa mengalami disleksia. Namun riwayat keluarga dengan disleksia merupakan faktor risiko terpenting karena 23-65% orang tua disleksia mempunyai anak disleksia juga. Beberapa penelitian mengenai disleksia telah dilakukan penelitian terdahulu antara lain oleh Anjarmingsi 2006, Hidayah 2007, Mustafa DKK 2013, Ani 2013, dan Kadaria 2014. Masih perlu di Kadaria pada tahun 1930-an. Sebuah hasil penelitian menjelaskan gangguan membaca dengan model hemisferik cerebral. Penelitian KU Leuven di Belgia, Devi 2010, juga
menemukan bahwa disleksia disebabkan oleh masalah konektivitas yang terkait dengan bidang pengolahan bahasa di otak. Para penelitian melakukan CT scan otak dari 23 orang dewasa dengan disleksia dan 22 orang dewasa normal melalui respon berbagai rangsangan pidato. 4. Identifikasi dini disleksia. Menurut Asosiasi Disleksia Internasional, Hawelka S. Hubersi, Wimmer H. et al. 2006, disleksia merupakan salah satu jenis kesulitan belajar spesifik yang berasal dari kelainan neurobiologis. Hal ini ditandai dengan kesulitan pada pengenalan, mengeja, dan mengkode kata. Kesulitan-kesulitan ini biasanya disebabkan oleh adanya kekurangan dalam komponen fonologis. Penderita disleksia sulit dikenali karena dari segi penampilan seperti anak normal pada umumnya serta dengan nilai IQ normal atau rata-rata atau di atas rata-rata. Pada umumnya terlihat dari prestasinya yang kurang, membaca yang tidak fasih, huruf yang sering terbalik-balik, dan lain-lain. Namun tidak banyak guru yang menyadari bahwa masalah yang melatar belakangi kesulitannya tersebut adalah suatu kesulitan belajar spesifik. Disleksia tidak bisa disembuhkan, namun hanya bisa membaik. Diagnosis disleksia dapat ditegakkan pada usia anak 7 tahun dan proses diagnosisnya memerlukan seorang psikolog atau dokter ahli syaraf. 5. Penata laksanaan disleksia. Disleksia merupakan suatu kondisi yang menetap. Disleksia tidak bisa disembuhkan karena pada dasarnya disleksia bukan merupakan sebuah penyakit, namun kondisi kelainan neurobiologis. Disleksia diatasi dengan terapi yang benar dan tepat, sesuai metode yang teruji secara ilmiah. Pada umumnya, keterbatasan ini hanya ditujukan pada kesulitan seseorang dalam membaca dan menulis, akan tetapi tidak terbatas dalam perkembangan kemampuan standar lain seperti kecerdasan, kemampuan menganalisa, dan juga daya sensorik pada indera perasa. Disleksia merupakan kelainan yang bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Tanda-tanda disleksia pada usia prasekolah antara lain suka mencampur adukan kata-kata dan frasa, kesulitan mempelajari rima atau pengulangan bunyi dan ritme irama, sulit mengingat nama atau sebuah objek, perkembangan kemampuan berbahasa yang terlambat, senang dibacakan buku tapi tak tertarik pada huruf atau kata-kata, sulit untuk berpakaian. Adapun tanda-tanda disleksia di usia sekolah dasar, yaitu sulit membaca dan mengeja, sering tertukar huruf dan angka, sulit mengingat alfabet atau mempelajari tabel, sulit mengerti tulisan yang ia baca, lambat dalam menulis, sulit konsentrasi, susah membedakan kanan dan kiri atau urutan hari dalam sepekan, percaya diri yang rendah, masih tetap kesulitan dalam berpakaian. Bila seorang anak diagnosis disleksia, ia harus mendapat dukungan ekstra di sekolahnya dari seorang guru spesialis. Bahkan beberapa penyandang disleksia memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan berbicara yang baik, pemikir inovatif, atau pencari solusi yang intuitif. Yang dapat dilakukan orang tua di rumah adalah usahakan agar benar-benar aktif dalam menampingi dari waktu ke waktu, memberikan dorongan sedemikian rupa untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Buatlah semenarik mungkin ketika mengajarinya membaca. Berikan model peran seperti orang-orang sukses yang disleksia. Bantu mereka dengan teknologi yang membantu. Gunakan metode pendekatan multisensori. Latihan khusus yang bisa diberikan: ajarkan si kecil menulis, ajak si kecil bermain angka dan melatih ingatan, ajak si kecil untuk memahami orientasi. 6. Mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Berikut beberapa cara yang bisa dijadikan referensi untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia, yaitu menggunakan media belajar. 1. Tingkatkan motivasi belajar pada anak. Meningkatkan motivasi belajar bisa dilakukan dengan membacakan sebuah cerita atau dongeng. 2. Tingkatkan rasa percaya diri anak. Meningkatkan rasa percaya diri pada anak disleksia juga merupakan salah satu cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. 3. Jangan pernah menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya. Menyalahkan anak atas kondisi yang dialaminya justru akan membuat anak semakin depresi. 4. Selalu dampingi anak dalam belajar. Dengan selalu melakukan pendampingan dalam belajar, anak akan lebih mengingat apa yang dipelajarinya. Beberapa cara di atas bisa digunakan sebagai referensi dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa mengatasi disleksia.
Untuk itu, terapi merupakan bentuk penanganan yang paling tepat untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Gejala disleksia mungkin sulit disadari sebelum anak masuk sekolah, tetapi beberapa gejala awal dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Ketika anak mencapai usia sekolah, guru dan anak mungkin menjadi yang pertama menyadari masalah tersebut. Sebelum sekolah, tanda dan gejala anak yang mungkin beresiko di disleksia antara lain, terlambat berbicara, menambahkan kosakata dengan lambat, kesulitan rhyming atau ritme irama. Usia sekolah, ketika anak di sekolah, gejala disleksia mungkin menjadi lebih terlihat termasuk di antaranya membaca pada tingkat level di bawah apa yang diharapkan untuk usia anak. Bermasalah dalam memproses dan memahami sesuatu yang anak dengar. Kesulitan dalam memahami secara utuh instruksi yang cepat. Kesulitan melihat atau dan pada saat tertentu mendengar. Persamaan dan perbedaan di dalam surat atau kata-kata. Kesulitan mengeja, sulit mempelajari bahasa asing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.